Maya, seorang gadis muda berusia 25 tahun, berjalan dengan langkah kecil tapi pasti di trotoar kampungnya. Setiap pagi, ia bangun lebih awal dari yang lain, menyiapkan gerobak kecilnya, mengisi ember-ember berisi gorengan yang baru matang, dan memulai perjalanannya keliling kampung. Dengan keranjang yang penuh, Maya berkeliling dari rumah ke rumah, menjajakan gorengan dengan senyum meskipun tubuhnya lelah. Ia tinggal bersama ibu dan adiknya yang masih kecil di sebuah rumah sederhana di ujung kampung. Maya bukan orang kaya, keluarganya tergolong miskin, dan ayahnya sudah lama meninggal dunia. Sejak kecil, Maya belajar untuk mandiri. Ibu Maya bekerja sebagai pembantu rumah tangga, dan meskipun mereka sering kekurangan, mereka selalu berusaha bertahan. Namun, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Maya tahu ia harus bekerja lebih keras. Di kampungnya, pekerjaan seperti yang dilakukan Maya tidak dihargai. Banyak tetangga yang mencemooh dan merendahkannya. "Kamu mau hidup seperti ini terus, Maya?" kata Bu Sari, tetangga yang tinggal di depan rumahnya suatu hari. "Menjual gorengan keliling, apa itu pekerjaan yang layak? Kamu tak akan bisa kemana-mana," sindirnya sambil memandang Maya dengan tatapan meremehkan. Tetangga-tetangga lainnya tak kalah keras. Mereka sering memperlihatkan tatapan sinis saat melihat Maya menggelar dagangannya. "Lihat tuh Maya, si penjual gorengan itu. Seumur hidupnya pasti cuma gitu-gitu aja," ujar Pak Budi, tetangga sebelah rumah, kepada temannya. Hinaan itu bukan hanya dari orang dewasa, tetapi juga dari anak-anak yang suka mengejeknya dengan panggilan Maya gorengan. Maya tahu mereka menganggap pekerjaannya sepele. Terkadang, ia mendengar percakapan di warung kopi atau di teras rumah orang-orang yang tidak percaya dengan usahanya. Namun, ia tidak bisa membiarkan hinaan itu mengganggu semangatnya. Setiap hari, ia berusaha tersenyum dan tetap fokus pada apa yang harus ia lakukan. Maya tahu, ini adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup, untuk membantu ibunya yang sudah renta, dan adiknya yang masih sekolah. Setiap kali ia mendengar hinaan itu, ada rasa sakit di hatinya, tetapi ia tidak ingin menunjukkannya. Maya ingin membuktikan kepada semua orang bahwa pekerjaan yang mereka anggap rendah ini bisa membawa perubahan dalam hidupnya. Ia percaya bahwa suatu saat nanti, mereka akan melihat hasil dari kerja kerasnya. Di tengah semua hinaan itu, ada satu hal yang selalu Maya percayai. Mimpi besar dimulai dengan langkah kecil. Ia tahu bahwa meskipun bisnis gorengan kelilingnya terlihat sepele, itu adalah usaha yang bisa ia pertahankan. Ia mulai mencoba untuk memberikan rasa yang berbeda pada gorengannya, menambahkan variasi sambal, dan menjaga kebersihan setiap gerobaknya. Ia berharap, suatu hari nanti, orang-orang akan lebih menghargai usahanya. Setiap pagi, gerobak Maya berderak perlahan melintasi jalan-jalan kampung. Meski banyak yang mencibir, ia tak pernah berhenti. Maya bekerja dengan semangat, sambil selalu menyapa orang-orang yang ia lewati dengan senyum ramah. Terkadang, ada pelanggan tetap yang selalu menunggu untuk membeli gorengannya, meskipun mereka hanya membeli sedikit. Maya tahu, setiap pelanggan yang datang adalah langkah kecil menuju kesuksesan. Pada suatu pagi, Maya merasa sedikit lebih optimis. Ia telah berusaha membuat gorengan yang lebih berbeda, dengan tambahan bahan yang lebih segar. Pada kesempatan itu, ia berhenti di rumah Bu Sari, yang biasa mengejeknya. "Bu Sari, gorengan baru, coba deh," katanya dengan senyum. Bu Sari memandang Maya dengan pandangan skeptis, namun akhirnya mencicipi satu gorengan. Enak juga," kata Bu Sari, meskipun dengan nada yang masih meremehkan. "Tapi, ya nggak bakal bikin kamu kaya. Coba lihat, orang kaya tuh nggak jualan gorengan." Maya hanya tersenyum dan melanjutkan perjalanan. Ia tidak marah, meskipun kata-kata Bu Sari selalu menyentuh hatinya. Maya tahu, usaha yang kecil ini akan menjadi dasar dari sesuatu yang lebih besar jika ia tetap bertahan. Ia tidak akan menyerah pada pandangan orang lain. Bagi Maya, perjalanan ini baru saja dimulai. Setiap malam, setelah berjualan, Maya pulang ke rumah dan merapikan gerobaknya. Ia kemudian duduk bersama ibu dan adiknya, mendengarkan cerita tentang hari mereka. Adiknya, Siska,
Kadang-kadang menanyakan kenapa Maya terus berjualan gorengan meskipun banyak yang menghina. "Maya, kenapa kamu nggak kerja di tempat lain yang lebih baik?" tanya Siska suatu malam. Maya mengelus kepala adiknya dengan lembut. "Nggak ada pekerjaan yang lebih baik atau lebih buruk, Siska. Semua pekerjaan itu mulia, selama kita melakukannya dengan hati yang ikhlas. Mimpi besar dimulai dari langkah-langkah kecil. Suatu saat nanti, kamu akan lihat." Siska hanya mengangguk, meskipun tidak sepenuhnya memahami apa yang dimaksud Maya. Tetapi Maya tahu bahwa perjuangan ini tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk masa depan adiknya. Ia ingin memberikan contoh bahwa dengan ketekunan, segala sesuatu bisa tercapai, bahkan jika itu dimulai dari hal yang kecil sekalipun. Hari-hari berlalu dengan rutinitas yang sama. Maya tetap berkeliling kampung, meskipun ia tahu banyak orang yang masih meremehkan dan menganggap dirinya tidak akan pernah bisa mengubah hidup. Tapi ia terus bekerja keras, berusaha keras agar gorengannya semakin terkenal, agar orang-orang mulai melihat usahanya bukan hanya sebagai penjual gorengan keliling, tetapi sebagai pejuang hidup yang tak pernah berhenti berusaha. Di dalam hatinya, Maya selalu yakin bahwa suatu hari nanti, tetangga-tetangganya yang dulu meremehkan akan melihat hasil dari kerja kerasnya. Ia tahu bahwa setiap hinaan, setiap pandangan sinis hanya akan menjadi batu loncatan menuju impian yang lebih besar. Tahun-tahun berlalu, dan Maya masih setia pada gerobak gorengannya. Meski usia semakin bertambah, Maya tidak merasa lelah. Setiap pagi ia masih berkeliling kampung dengan gerobak kecil yang penuh gorengan, menjajakan hasil kerjanya ke rumah-rumah tetangga. Meskipun kadang-kadang ia merasa lelah secara fisik, hatinya tetap tegar. Namun semakin lama, hinaan dari tetangga semakin terasa berat. Maya sudah terbiasa dengan pandangan meremehkan dari orang-orang di sekitarnya. Namun, beberapa tahun terakhir, ia merasakan bahwa penghinaan itu semakin sering terdengar, semakin menyakitkan. "Lihat tuh Maya, masih jualan gorengan keliling. Usianya sudah segitu, kok masih begini saja?" Dengar Maya saat melintas di depan rumah Bu Sari, yang selalu menjadi sumber hinaan paling tajam. "Jangan harap bisa kaya dari jualan gorengan, Maya," kata Pak Budi suatu hari, dengan nada sinis. "Orang kaya itu nggak pernah hidup kayak kamu." Setiap kali Maya mendengar kata-kata itu, ada rasa sakit yang dalam di hatinya. Tapi ia berusaha tidak menunjukkannya. Apa yang dikatakan orang-orang di kampungnya itu seperti duri yang menusuk, namun Maya tahu, ia tidak bisa terjebak dalam emosi negatif. Ia ingin membuktikan bahwa mereka salah. Tidak ada yang bisa meremehkan perjuangannya selamanya. Maya tahu, jika ia tetap berada di jalur yang sama, hanya berjualan di kampung, maka hidupnya tidak akan berubah. Ia memutuskan untuk mulai mengembangkan bisnis gorengannya. Ia tak ingin hanya dikenal sebagai penjual gorengan keliling yang dihina. Maya mulai mencoba berinovasi, mencari cara agar gorengannya lebih menarik bagi pelanggan. Ia mencoba berbagai resep baru untuk menciptakan rasa yang lebih istimewa. Setiap malam, setelah berjualan, ia kembali ke rumah dan bereksperimen di dapur kecil. Ia menambahkan bahan-bahan baru yang belum pernah dicoba sebelumnya, mencoba berbagai jenis sambal, bahkan mengembangkan varian gorengan yang berbeda. Suatu hari, Maya memutuskan untuk memperkenalkan gorengan barunya ke luar kampung. Ia menyewa sebuah kios kecil di pasar yang lebih besar, di luar kampungnya. Beberapa kali, Maya berkeliling membawa gorengan dan mencoba menawarkan kepada pedagang pasar yang lebih besar. Namun, pada awalnya mereka menolaknya. Mereka merasa bisnis gorengan yang dijual Maya tidak cukup menarik untuk menarik pelanggan pasar yang lebih luas. Tetapi Maya tidak menyerah. Ia tahu, hanya dengan mencoba terus-menerus, suatu saat kesempatan akan datang. Dengan tekad yang kuat, ia kembali berjualan di pasar, mencoba mendekati pembeli yang mungkin tertarik dengan produk gorengannya. Terkadang ia berdiri di depan kios kecilnya, memandang orang-orang yang sibuk berlalu lalang, berharap ada yang tertarik dengan gorengannya. Saat itulah Maya bertemu dengan Vira. Vira adalah seorang wanita muda yang juga baru pindah ke kota besar dan bekerja di sebuah kafe. Vira melihat Maya yang sedang berjualan dengan penuh semangat, meskipun di tengah-tengah suasana yang terasa sepi. "Gorengannya enak ya?"
Tanya Vira dengan ramah saat mencicipi satu gorengan. Maya tersenyum, sedikit, terkejut namun merasa lega. Iya, coba deh. Saya baru mulai jualan di sini. Vira mengangguk. Saya sering lewat sini dan lihat kamu. Kamu nggak pernah menyerah ya? Itu yang saya suka dari kamu. Jualan gorengan dengan hati. Jadi, saya pikir, kamu bisa lebih besar. Lagi, katanya sambil memberikan senyuman penuh semangat. Maya terdiam beberapa saat, mencerna kata-kata Vira. Kamu benar, jawabnya pelan. Saya sudah merasa capek kadang-kadang, tapi saya ingin menunjukkan kepada mereka yang sudah meremehkan saya bahwa saya bisa berhasil. Saya ingin memberikan kehidupan yang lebih baik untuk ibu dan adik saya. Vira tersenyum lebih lebar. Saya bisa bantu kamu. Coba pikirkan cara untuk memperkenalkan gorengan kamu ke lebih banyak orang. Mungkin lewat media sosial, atau bahkan event-event lokal. Siapa tahu, ada orang-orang yang tertarik dengan produk kamu. Itulah, pertama kalinya Maya merasa benar-benar didukung. Vira tidak hanya memberi semangat, tetapi juga menawarkan ide yang sangat membantu. Dengan bantuan Vira, Maya mulai mengembangkan strategi pemasaran. Vira mengajarkan Maya cara memanfaatkan media sosial, membuat akun Instagram untuk bisnis gorengannya, dan mulai memposting foto gorengannya yang sudah diperbarui resepnya. Maya juga mengikuti saran Vira untuk berpartisipasi dalam event-event pasar malam dan bazar di sekitar kota besar. Perlahan, usaha Maya mulai menunjukkan hasil. Orang-orang yang sebelumnya hanya menganggapnya sebagai penjual gorengan keliling, mulai menyadari usaha kerasnya. Beberapa pelanggan mulai kembali, bahkan merekomendasikan gorengannya kepada teman-teman mereka. Gorengan Maya kini lebih populer dan dikenal, tidak hanya di kampungnya, tetapi juga di pasar yang lebih luas. Namun, meskipun ada perubahan yang positif, hinaan dari tetangga tak sepenuhnya reda. Bahkan, beberapa orang masih tidak percaya bahwa Maya akan bisa keluar dari statusnya sebagai penjual gorengan keliling. Mereka menganggapnya sebagai coba-coba yang tidak akan bertahan lama. Lihat tuh, Maya yang jualan gorengan. Paling juga cuma kebetulan. Nggak mungkin dia bisa sukses, kata Bu Sari suatu pagi saat Maya lewat di depan rumahnya. Namun, kali ini Maya tidak merasa terganggu. Ia hanya tersenyum tipis dan melanjutkan langkahnya. Hinaannya mungkin masih ada, tetapi Maya merasa lebih kuat dari sebelumnya. Kini, ia tahu bahwa perjalanan hidupnya bukan tentang bagaimana orang lain menilai, tetapi tentang bagaimana ia menilai dirinya sendiri dan apa yang mampu ia capai dengan usahanya. Maya mulai merasa yakin bahwa ia benar-benar bisa mengubah hidupnya. Setiap langkahnya, meskipun kecil, kini terasa lebih berarti. Dengan tekad dan dukungan dari Vira, Maya mulai melihat harapan yang lebih cerah di depan sana. Tak peduli apa yang orang lain katakan, ia tahu bahwa usaha dan kerja kerasnya akan membawa perubahan yang besar. Maya sudah memulai perjalanan panjangnya dalam dunia bisnis gorengan. Setelah bertahun-tahun berjualan keliling, dan dengan dukungan dari Vira, Maya berhasil memodifikasi resep gorengannya dan membuatnya lebih variatif. Gorengan berisi keju, gorengan dengan bumbu pedas, bahkan gorengan dengan isian sayur yang unik. Semua itu mulai menarik perhatian pelanggan yang sebelumnya hanya lewat begitu saja. Kehadiran akun media sosial yang dikelola Vira juga berpengaruh besar. Setiap hari, Vira memposting foto-foto gorengan yang menggugah selera, lengkap dengan testimoni dari pelanggan yang puas. Lama-kelamaan, orang-orang yang sebelumnya ragu mulai penasaran, dan satu persatu datang mencicipi gorengan Maya. Suatu pagi, setelah berjualan, Maya duduk sejenak di bangku depan rumah. Ia melihat kembali hasil yang telah ia capai. Tabungannya bertambah, meskipun perlahan. Ia merasa ada perubahan kecil yang membawa harapan baru. Mungkin, sudah saatnya aku memiliki tempat yang lebih tetap, bukan hanya berjualan keliling, gumamnya pada dirinya sendiri. Dengan tekad yang lebih kuat, Maya mulai merencanakan untuk membuka kios gorengan kecil. Ia ingin memiliki tempat tetap untuk berjualan, tempat yang lebih nyaman bagi para pelanggan, dan juga untuk dirinya sendiri. Namun, untuk itu, ia membutuhkan modal yang cukup besar. Maya mulai menghitung-hitung, memperkirakan biaya yang dibutuhkan. Ia tahu, untuk bisa mewujudkan impian ini,
ia harus menabung lebih banyak dan mencari sumber tambahan. Saat itu, Vira datang dengan membawa kabar baik. "Aku tahu kamu butuh modal untuk membuka kios. Aku punya teman yang bisa membantu," kata Vira, mengisyaratkan bahwa ia sudah menghubungi seseorang yang bisa membantu Maya dalam hal pembiayaan. Dengan bantuan dari Vira dan tabungannya, Maya akhirnya berhasil menyewa sebuah tempat kecil di pinggir jalan yang cukup ramai. Tempat itu tidak terlalu besar, tetapi cukup untuk memulai usahanya yang baru. Kios itu hanya dilengkapi dengan meja, beberapa kursi kecil, dan sebuah etalase gorengan yang diletakkan di depan. Tempat itu masih sederhana, tetapi bagi Maya, itu adalah langkah besar menuju impian yang lebih besar. Maya membuka kios gorengan pertamanya dengan penuh semangat. Ia menyambut setiap pelanggan yang datang dengan senyum ramah, menawarkan gorengan dengan berbagai variasi rasa. Pelanggan pertama yang datang adalah seorang pria yang kebetulan lewat, tertarik dengan aroma gorengan yang tercium dari kios Maya. "Ini yang pertama kali saya lihat, gorengan dengan isian yang berbeda," kata pria itu sambil mencicipi salah satu gorengan Maya. "Rasanya enak. Kamu pasti bisa sukses kalau terus begini." Kata-kata itu membuat Maya tersenyum lebar. Meski kiosnya masih baru, Maya mulai merasakan ada potensi di balik usaha yang ia jalankan. Pelanggan mulai berdatangan, dan ia merasa yakin bahwa ini adalah langkah yang tepat. Namun, meskipun usaha Maya mulai menunjukkan tanda-tanda keberhasilan, tetangga-tetangga di kampungnya tetap tidak bisa menerima perubahan itu. Mereka tetap mencemooh dan meremehkan usaha Maya. Beberapa dari mereka bahkan berkomentar dengan sinis. "Ah, itu cuma sementara. Kiosnya juga nggak akan bertahan lama. Nggak, mungkin dia bisa terus jualan gorengan seperti itu," kata Bu Sari saat melihat kios Maya yang baru dibuka. "Itu hanya pemborosan uang. Nanti juga akan tutup. Jangan berharap banyak." Maya mendengar komentar itu dari kejauhan, namun ia berusaha untuk tidak menghiraukannya. Hati kecilnya terasa pedih, namun ia tahu bahwa ini adalah bagian dari perjalanan panjangnya. Maya tidak ingin terjebak dalam pandangan negatif orang lain. Ia lebih memilih untuk fokus pada usahanya dan terus berusaha memberikan yang terbaik. Setiap hari, Maya menghabiskan waktu di kiosnya, memperbaiki kualitas gorengannya, dan meningkatkan pelayanan kepada pelanggan. Dia berusaha lebih kreatif dengan menambahkan variasi baru, seperti gorengan isi ayam sambal matah, atau gorengan dengan bumbu rempah khas yang berbeda dari gorengan pada umumnya. Namun, meskipun Maya merasa optimis dengan usahanya, ia tetap harus menghadapi kenyataan bahwa membuka kios bukanlah hal yang mudah. Persaingan semakin ketat, dan Maya harus bekerja ekstra keras untuk mempertahankan pelanggannya. Kadang-kadang, beberapa pelanggan kembali, tetapi tidak sedikit pula yang memilih gorengan dari pedagang lain yang sudah lebih lama berjualan. Pada suatu hari, saat Maya tengah menyiapkan bahan-bahan gorengan, seorang ibu yang biasa membeli gorengan dari Maya menghampirinya dengan senyum tipis. "Maya, saya ingin tanya, kok kiosmu sepi banget? Gimana kalau kamu coba jualan makanan lain yang lebih bervariasi?" Tanya ibu itu dengan nada agak meremehkan. Maya merasa terkejut, tetapi ia tidak membiarkan perasaan itu menguasainya. "Terima kasih atas masukannya, Bu. Saya akan coba perbaiki lagi," jawab Maya dengan tetap tenang. Meskipun komentar itu menyakitkan, Maya tahu bahwa ini bukan waktu untuk menyerah. Justru, itu semakin membuatnya ingin membuktikan bahwa usahanya bisa berkembang. Hari-hari berjalan dengan penuh tantangan, dan meskipun kios Maya tidak selalu ramai, ada satu hal yang membuatnya terus semangat: pelanggan yang setia. Mereka yang sudah mencicipi gorengannya, dan kembali lagi, memberi dorongan lebih bagi Maya untuk terus berusaha. Setiap pagi, Maya bangun dengan semangat baru, bertekad untuk menjadikan kios kecilnya lebih besar dan lebih dikenal. Tetap ada rasa takut dalam dirinya. Ia masih merasa cemas, apakah usahanya akan berhasil, ataukah ia hanya menghabiskan uangnya untuk sesuatu yang sia-sia. Namun, Maya sudah belajar untuk tidak membiarkan rasa takut itu menghalanginya. Ia tahu bahwa setiap langkah yang ia ambil, meskipun kecil, adalah kemajuan. Di tengah tantangan yang datang, Maya merasa tekadnya semakin kuat. "Saya tidak akan menyerah,"
pikirnya setiap kali mendengar hinaan dari tetangga. Suatu hari, mereka akan melihat betapa kerasnya perjuangan saya. Maya merasakan betapa beratnya perjuangan mengelola usahanya. Meskipun kios gorengannya telah berkembang sedikit demi sedikit, ia masih harus menghadapi berbagai rintangan yang datang silih berganti. Di antara semua tantangan tersebut, persaingan dengan pedagang gorengan lain menjadi yang paling menyulitkan. Setiap kali ia merasa satu langkah lebih maju, ada saja penjual gorengan baru yang membuka lapak di sekitar kawasan tempat tinggalnya, memperebutkan pelanggan yang sama. Pada suatu pagi yang cerah, saat Maya sedang menyiapkan bahan-bahan gorengan, seorang wanita paruh baya yang membeli gorengan dari kiosnya memberi komentar, "Maya, saya sudah lama beli gorengan kamu. Tapi kok belakangan saya lihat ada yang jual gorengan sama kayak kamu. Harganya lebih murah, rasanya juga enak." Maya merasakan pilu dalam hatinya. Apa yang harus saya lakukan? Apakah usaha saya akan kalah dengan mereka? Pikirnya dalam hati. Tantangan itu semakin terasa berat ketika permintaan gorengan Maya semakin meningkat. Ia kesulitan mengelola jumlah pesanan yang datang, apalagi kiosnya masih terbatas. Beberapa kali ia terlambat dalam memenuhi pesanan, yang membuat pelanggan kecewa dan beralih ke pedagang lain. Hal itu membuat Maya merasa cemas. Ada kalanya ia merasa ingin menyerah, berpikir apakah usahanya ini hanya akan berakhir sia-sia. Namun, di tengah rasa putus asa itu, Vira datang dan memberikan semangat. "Maya, kamu sudah berusaha sejauh ini. Jangan berhenti sekarang. Kamu harus belajar lebih banyak tentang bisnis ini. Aku yakin kamu bisa. Ayo, coba cari informasi tentang cara mengelola usaha dengan lebih baik. Kalau perlu, ikut kursus," kata Vira dengan penuh keyakinan. Maya mendengarkan nasihat sahabatnya itu. Meskipun awalnya ia merasa enggan, Maya akhirnya memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang bisnis dan manajemen. Ia mulai membaca buku tentang bisnis kecil, mengikuti kursus manajemen online, dan mendatangi seminar-seminar yang mengajarkan cara-cara mengelola usaha dengan lebih efisien. Dalam salah satu kursus singkat yang ia ikuti, Maya belajar tentang pentingnya sistem produksi yang efisien dan cara membagi waktu untuk pengelolaan usaha. Ia belajar bagaimana merencanakan alur produksi, cara membuat persediaan bahan baku lebih terorganisir, dan bagaimana meningkatkan kualitas produk tanpa meningkatkan biaya terlalu banyak. Maya merasa ilmu yang ia dapatkan sangat bermanfaat. Ia pun mulai menerapkan strategi-strategi baru di kios gorengannya. Setiap malam, setelah kios tutup, ia mulai merencanakan produksi untuk hari berikutnya. Ia mengatur jadwal dan pembelian bahan baku lebih efisien. Untuk mengurangi waktu persiapan, Maya juga membeli peralatan yang lebih mendukung, seperti penggorengan yang lebih ber dan bahan baku yang dapat disimpan lebih lama. Namun tak hanya itu, Maya juga memperhatikan kualitas produk yang dijualnya. Ia mencoba menciptakan rasa gorengan yang semakin khas dan berbeda dari pedagang lainnya. Ia memutuskan untuk mengganti minyak goreng yang digunakan dengan minyak yang lebih berkualitas, yang membuat gorengan terasa lebih renyah dan tidak terlalu berminyak. Selain itu, ia mulai menambahkan bumbu khas pada gorengan, seperti taburan keju parut atau sambal yang pedas manis, untuk memberi cita rasa yang lebih menarik. Proses itu tidaklah mudah. Beberapa kali ia harus mencoba resep yang berbeda-beda untuk menemukan rasa yang tepat. Namun, usaha keras Maya mulai menunjukkan hasil. Setiap pelanggan yang datang merasa puas dengan kualitas gorengan yang lebih enak dan lebih renyah. Keberhasilan kecil ini memberikan Maya rasa bangga dan semakin memotivasi untuk terus berkembang. Pada suatu hari, Maya merasa cukup berani untuk membuka cabang baru di sebuah lokasi yang lebih strategis, dekat dengan pasar yang lebih ramai. Ia menggunakan sebagian dari keuntungan yang didapatkan untuk menyewa tempat dan membeli peralatan yang lebih baik. Meskipun modalnya terbatas, Maya yakin bahwa ini adalah langkah yang tepat untuk memperluas usaha. Di cabang baru itu, Maya menghadapi tantangan lain. Pada awalnya, tidak banyak pelanggan yang datang, dan Maya mulai merasa khawatir. Namun, ia terus mengingat pesan dari Vira dan ilmu yang ia pelajari. Ia tetap berusaha memperkenalkan kios gorengan barunya, dengan memberikan potongan harga bagi pelanggan pertama dan menawarkan paket promo gorengan. Tak lama kemudian,
Lebih banyak pelanggan yang datang, dan Maya mulai merasa yakin bahwa membuka cabang baru adalah langkah yang tepat. Keberhasilan kecil itu menjadi titik balik bagi Maya. Ia merasa lebih percaya diri dan optimis. Usahanya mulai berkembang dengan stabil. Tak hanya itu, Maya juga mulai dikenal di kalangan masyarakat sekitar, baik di kampungnya maupun di tempat baru yang ia buka. Orang-orang mulai mengakui kualitas gorengan yang dijualnya dan menganggap Maya sebagai pengusaha kecil yang serius. Namun, meskipun ia berhasil membuka cabang baru, Maya tetap menghadapi persaingan yang ketat dengan pedagang gorengan lainnya. Ada kalanya pelanggan berpindah ke tempat lain, karena harga yang lebih murah atau rasa yang lebih sesuai selera mereka. Maya tahu bahwa ia harus terus berinovasi agar tetap bisa bersaing. Setiap hari, Maya menghabiskan waktu lebih lama untuk memperbaiki kualitas usahanya. Ia sering meminta saran dari pengusaha-pengusaha lain yang telah lebih berpengalaman dan terus belajar dari kegagalan-kegagalannya. Namun, meskipun perjalanan itu penuh dengan tantangan, Maya tidak pernah menyerah. Dalam sebuah percakapan dengan Vira, Maya berkata, "Aku tahu ini belum sempurna, tapi aku merasa kita sudah berkembang jauh. Kita sudah bisa bertahan lebih lama, dan aku mulai melihat keuntungan yang bisa aku gunakan untuk terus memperluas usaha." Vira tersenyum dan berkata, "Kamu sudah luar biasa, Maya. Keberhasilanmu adalah hasil dari kerja kerasmu sendiri. Jangan pernah ragu dengan apa yang telah kamu capai." Maya tersenyum, merasa lebih yakin dari sebelumnya. Ia tahu, meskipun perjalanan ini penuh dengan rintangan, ia tidak akan pernah menyerah. Setiap langkah kecil yang ia ambil adalah langkah menuju impian yang lebih besar. Waktu terus berlalu, dan usaha Maya semakin berkembang pesat. Beberapa tahun setelah membuka kios pertama, Maya kini memiliki beberapa cabang kios gorengan yang tersebar di beberapa kota sekitar. Nama Maya tidak hanya dikenal sebagai penjual gorengan keliling, tetapi juga sebagai pengusaha muda yang sukses. Hal ini tentunya tidak terlepas dari kerja kerasnya, inovasi yang tak henti-hentinya, dan kegigihannya untuk terus memperbaiki kualitas usahanya. Meskipun masih sederhana, kios-kios yang ia kelola kini ramai dikunjungi pelanggan yang setia. Maya telah berhasil meraih banyak pencapaian. Ia membuka cabang baru di berbagai tempat strategis, menjalin kerjasama dengan pemasok bahan baku yang lebih baik, dan memperkenalkan sistem manajemen yang lebih efisien. Usahanya kini berjalan dengan lancar, dan keuntungan yang didapatnya semakin meningkat. Bahkan beberapa kali ia menerima tawaran untuk membuka cabang di kota-kota yang lebih besar. Dengan kesuksesan ini, Maya mulai melihat dunia usaha dengan cara yang berbeda. Ia merasa lebih percaya diri, meskipun tantangan yang ia hadapi kini semakin besar. Banyak orang mulai mengagumi perjalanan bisnisnya, dan tidak sedikit yang meminta saran atau bekerja sama dengan Maya untuk memulai usaha serupa. Maya, yang dulunya hanya seorang gadis muda dengan gorengan keliling, kini menjadi seorang pengusaha yang dihormati. Namun, perubahan terbesar yang terjadi adalah pada tetangga-tetangga yang dulu sering mencemooh dan merendahkannya. Mereka yang dahulu menganggap Maya sebagai gadis yang tidak akan bisa sukses, kini merasa canggung dan malu. Beberapa dari mereka bahkan mulai mendekati Maya dengan sikap yang sangat berbeda, mencoba mencari perhatian, dan berharap bisa mendapatkan manfaat dari kesuksesannya. Hal ini membuat Maya sedikit terkejut, tetapi ia berusaha tetap rendah hati dan tidak membalas dengan cara yang buruk. Pada suatu sore, saat Maya sedang duduk di depan kios, salah satu tetangga lamanya, Ibu Sumi, datang menghampirinya. Ibu Sumi adalah seorang wanita paruh baya yang dulu sering mengolok-olok Maya saat ia masih berjualan gorengan keliling. Dulu, Ibu Sumi sering berkata bahwa Maya hanya akan menjadi seorang penjual gorengan yang tak akan pernah maju. "Kamu itu hanya akan terus jualan gorengan, Maya. Tidak ada masa depan di situ," kata Ibu Sumi dengan nada merendahkan waktu itu. Kini, Ibu Sumi datang dengan wajah yang sedikit canggung, dan Maya bisa melihat betapa berubahnya sikap wanita itu. "Maya, aku dengar kamu sudah punya beberapa cabang kios gorengan ya? Aku tidak menyangka kamu bisa sampai sejauh ini. Maafkan aku kalau dulu aku pernah meremehkanmu," ujar Ibu Sumi dengan nada yang lebih lembut. Maya hanya tersenyum.
Meskipun di dalam hatinya ada perasaan campur aduk, ia mengingat kembali betapa seringnya tetangga-tetangga seperti Ibu Sumi merendahkan usahanya. Namun, ia tahu bahwa kini waktunya untuk menunjukkan bahwa ia tidak perlu membalas dengan kebencian. "Terima kasih, Ibu. Saya hanya berusaha untuk melakukan yang terbaik," jawab Maya dengan rendah hati. Ia tidak ingin terjebak dalam perasaan balas dendam, meskipun ia merasa sudah membuktikan sesuatu yang lebih penting daripada sekadar kesuksesan materi. Maya tahu, bagi orang-orang seperti Ibu Sumi, pengakuan atas kesuksesan adalah hal yang paling mereka cari. Sikap rendah hati Maya ternyata membuat Ibu Sumi semakin merasa malu. "Saya sempat berpikir, Maya, dulu kamu akan menyerah, tapi kamu malah terus maju. Aku salut padamu," ujar Ibu Sumi dengan nada penuh rasa hormat. Maya hanya tersenyum. "Semua ini berkat kerja keras dan dukungan orang-orang di sekitar saya, termasuk teman-teman yang selalu mendukung saya," jawab Maya, mengingat Vira yang selalu ada untuknya. Namun, meskipun Maya berhasil mendapatkan pengakuan dari beberapa tetangga yang dulu meremehkan, ada juga yang tidak bisa menerima perubahan ini. Beberapa dari mereka merasa iri dan cemburu melihat kesuksesan Maya. Mereka beranggapan bahwa Maya kini telah berubah menjadi orang yang sulit didekati dan merasa lebih tinggi dari mereka. Maya seringkali mendengar bisikan-bisikan di belakangnya yang menganggapnya sombong karena kesuksesan yang ia raih. Maya menyadari bahwa dunia bisnis tidak hanya memberikan tantangan dalam bentuk persaingan pasar, tetapi juga dalam hubungan sosial. Ia tidak pernah membayangkan bahwa kesuksesan akan membawa masalah baru. Namun, Maya berusaha untuk tetap fokus pada tujuannya. Ia tahu bahwa jika ia terlalu memikirkan penilaian orang lain, ia akan terjebak dalam hal-hal yang tidak produktif. Dengan kesuksesan yang semakin berkembang, Maya mulai menghadapi tantangan yang lebih besar. Sebagai seorang pengusaha yang semakin terkenal, ia harus mengelola bisnisnya dengan lebih hati-hati. Tidak hanya tentang menjaga kualitas produk dan memperluas pasar, tetapi juga tentang bagaimana mengelola cabang-cabang usaha dengan lebih efektif. Banyak aspek yang harus ia pelajari, mulai dari manajemen sumber daya manusia, pemasaran, hingga pengelolaan keuangan. Maya merasa kesulitan dalam beberapa hal. Mengelola bisnis yang lebih besar tentu bukan hal yang mudah, dan ia harus memastikan bahwa setiap cabang berjalan dengan lancar. Ia mulai memikirkan untuk merekrut lebih banyak karyawan yang dapat membantu mengelola operasional sehari-hari. Selain itu, ia juga berusaha untuk lebih memperkenalkan merek dagangnya agar semakin dikenal luas. Namun, meskipun tantangan semakin besar, Maya tidak pernah merasa takut. Ia selalu berusaha untuk berpikir positif dan menyelesaikan masalah satu persatu. Kini, ia lebih fokus pada peningkatan kualitas dan pengelolaan bisnis yang lebih profesional. Seiring berjalannya waktu, Maya tidak hanya menjadi contoh bagi orang-orang di sekitarnya, tetapi juga menjadi inspirasi bagi banyak orang yang ingin memulai usaha. Kesuksesannya membuktikan bahwa tidak ada yang mustahil jika seseorang berusaha keras dan tidak pernah menyerah. Dengan tekad yang semakin kuat, Maya tahu bahwa ini baru permulaan. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk terus berusaha, meskipun jalan yang ia tempuh semakin penuh dengan rintangan. Sebab, bagi Maya, setiap tantangan adalah peluang untuk tumbuh dan menjadi lebih baik. Beberapa tahun berlalu sejak Maya memulai perjalanan panjangnya menuju kesuksesan. Sekarang, ia sudah jauh lebih matang, baik dalam hal usia maupun pengalaman bisnis. Usahanya yang dimulai dengan hanya menjual gorengan keliling kini berkembang pesat. Maya memiliki beberapa cabang kios gorengan, dan namanya mulai dikenal di banyak tempat. Namun, meskipun sukses, masa lalu yang penuh hinaan dan cemoohan dari tetangga masih terkadang terbayang di pikirannya. Ia tidak bisa melupakan bagaimana dulu mereka sering merendahkan usahanya. Meskipun begitu, Maya kini bisa melihat hal itu dari sudut pandang yang lebih bijaksana. Pada suatu sore yang cerah, ketika Maya sedang duduk di depan salah satu kiosnya, sambil menyapa beberapa pelanggan setia, seseorang mendekat. Maya mengenal sosok ini, meski sudah cukup lama tidak bertemu. Itu adalah Ibu Sari, tetangga lamanya, yang dulu sering mengkritik dan merendahkan Maya. Ibu Sari adalah salah satu orang yang sering menganggap Maya tak akan bisa sukses.
dulu, Maya sering mendengar kata-kata pedas dari Ibu Sari yang mengatakan bahwa dia hanya akan menjadi seorang penjual gorengan seumur hidupnya. "Ibu Maya, bisa bicara sebentar?" Ibu Sari memulai pembicaraan dengan suara pelan. Maya menoleh dan tersenyum, merasa sedikit terkejut dengan kedatangan Ibu Sari yang begitu tiba-tiba. "Tentu, ada apa, Ibu?" jawab Maya dengan sopan. Ibu Sari terlihat canggung, seolah-olah tengah mencari kata-kata yang tepat. Maya menyadari perubahan sikapnya. Wajah Ibu Sari terlihat lebih lembut, tidak seperti dulu yang penuh dengan kritik dan hinaan. "Saya datang untuk meminta maaf," kata Ibu Sari akhirnya. Maya hanya diam sejenak, mencerna kata-kata itu. Saya menyesal atas apa yang dulu saya katakan dan lakukan. Saya sudah mendengar banyak tentang kesuksesan kamu sekarang. Dulu saya tidak percaya kamu bisa sukses, dan saya sangat meremehkan usaha kamu." Maya menatap Ibu Sari, menyadari bahwa ini adalah momen yang mungkin sudah lama ia tunggu, bukan untuk membalas dendam, tetapi untuk melihat sejauh mana perubahan dalam diri orang-orang yang dulu menghina dirinya. Maya tidak ingin menyimpan dendam. Ia tahu bahwa hidup terlalu berharga untuk dibebani dengan kebencian yang tak berujung. "Apa yang sudah terjadi di masa lalu, biarkan saja. Saya sudah melupakan semuanya," jawab Maya dengan tenang. "Namun, saya rasa Ibu bisa belajar banyak dari perjalanan hidup saya. Kesuksesan tidak datang begitu saja. Butuh waktu, kerja keras, dan ketekunan. Saya pun mulai dari nol, dan saya tahu betul bagaimana rasanya dihina dan direndahkan. Tapi, saya memilih untuk tetap maju, tidak terlarut dalam hinaan orang lain." Ibu Sari mengangguk perlahan, tampak menyesal. "Maya, aku tahu aku salah. Aku terlalu cepat menilai. Kamu sudah membuktikan bahwa segala sesuatu itu mungkin dengan usaha. Aku salut padamu, Maya." Maya tersenyum. "Terima kasih, Ibu. Semua ini tidak mudah, dan tidak ada yang bisa dicapai dengan cara instan. Tapi kita bisa belajar dari setiap pengalaman, termasuk dari orang-orang yang merendahkan kita. Justru dari merekalah kita bisa mendapatkan pelajaran berharga tentang keteguhan hati." Setelah percakapan singkat itu, Maya merasakan beban dari masa lalu yang mulai terlepas sedikit demi sedikit. Ia tidak merasa marah atau kesal dengan Ibu Sari, meskipun dulu Ibu Sari adalah salah satu orang yang sering mengejeknya. Maya merasa bahwa setiap orang berhak untuk berubah dan belajar dari kesalahan mereka. Dengan memaafkan, Maya tidak hanya memberi kesempatan kepada orang lain untuk berubah, tetapi juga memberi dirinya sendiri kedamaian yang sangat dibutuhkan. Beberapa minggu setelah itu, Maya bertemu dengan lebih banyak tetangga lamanya yang dulu sering menghina dan merendahkannya. Mereka semua datang dengan sikap yang berbeda, lebih rendah hati, dan meminta maaf atas apa yang telah mereka lakukan. Mereka merasa malu dan menyesal, terutama setelah melihat kesuksesan Maya yang nyata. Beberapa dari mereka bahkan mengungkapkan bahwa mereka kini merasa terinspirasi oleh perjuangan Maya. Maya, dengan bijak, menyambut mereka dengan lapang dada. Ia tidak menyimpan dendam, bahkan memberikan nasihat tentang bagaimana mereka bisa belajar dari kegigihan dan ketekunan yang telah ia tunjukkan. Maya selalu mengingatkan mereka bahwa hidup ini bukan tentang bagaimana orang lain melihat kita, tetapi bagaimana kita melihat diri kita sendiri dan apa yang kita lakukan untuk mencapai impian kita. Jangan pernah meremehkan orang lain hanya karena pekerjaan mereka terlihat sederhana. Semua orang berhak bermimpi besar, tidak peduli apapun yang mereka kerjakan.